أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan kecil surat ke-72, 28 ayat. Update Jumat 2/6/2023. Jin tidak bisa dilihat. Seperti ayat ini mengatakan, sesungguhnya dia melihat kamu, dia dan golongannya, dari tempat mana saja yang kamu tidak melihat mereka. Kata jin dalam Al-Quran ada 3 macam. Pertama itu jinnu, artinya jin. Seperti pada ayat ini, tidak aku menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk menyembah kepadaku. Dan ternyata iblis itu dari golongan jin. Seperti ayat berikut mengatakan, iblis adalah dari golongan jin, maka ia durhaka kepada perintah pemeliharanya. Jin dan manusia tidak bisa membuat seperti Al-Quran. Katakanlah, kalau berkumpul manusia dan jin atas mendatangkan karakter seperti Al-Quran ini, tidak bisa mereka datangkan karakter seperti dia, walau sebagian mereka untuk sebagian saling membantu. Hai masyarakat jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus dari aktor langit dan bumi, maka tembusilah. Tidak bisa kamu tembusi dia, melainkan dengan sultan. Hai masyarakat jin dan manusia, bukankah telah datang kepada kamu beberapa utusan dari kamu yang menceritakan atas kamu alat-alatku atau ayat-ayatku? Jin dapat membuat patung dengan izin Rabb-nya pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan sebagian dari jin, orang yang bekerja di hadapannya dengan izin Rabb-nya. Nya di sini adalah Sulaiman yang dimaksud. Mereka kerjakan untuknya apa yang dia sukai dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung. Nah, patung-patung ini tamasil. Jadi ada patung yang dibuat jin. Jadi ada peninggalan karya jin di bumi. Jadi ada MHUMI yang percaya ada karya jin di bumi. Sebab selama ini Anda mengklaim semua karya adalah peninggalan manusia di bumi. Maka Anda dapat gelar MHUM. Karena Anda mempelajari manusia dari apa yang dia tinggalkan, karyanya di bumi. Tetapi waktu Al-Quran turun abad ke-7, Al-Quran mengatakan ada karya jin di bumi. Jadi berarti ada karya jin yang Anda kira itu karya manusia.
Dengan demikian, M-hum Anda jadi batal, jadi kurang. Anda perlu menambahkan huruf I di M-hum Anda. M-hum I. Berarti Anda percaya ada karya jin di bumi. Untuk membuktikannya, Anda harus ikut ekspedisi karya jin bersama KHFB. Yang kedua itu jinnu. Jinnatu artinya bangsa jin. Mereka jadikan antaranya dan antara bangsa jin nasabah. Padahal sesungguhnya bangsa jin itu mengetahui sesungguhnya mereka akan dihadirkan. Dan jika kami sukai niscaya kepada tiap diri, kami beri pengenalannya. Tetapi telah terbit perkataan dariku dengan lengkap bahwa aku akan penuhkan jahanam dari bangsa jin dan manusia semuanya. Melainkan orang-orang yang diteliti oleh Rabbmu, dan lantaran itu dia ciptakan mereka. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu, aku akan penuhkan jahanam dari bangsa jin dan manusia semuanya. Apa belum mereka fikirkan bahwa sahabat mereka itu tidak dari bangsa jin? Tidak dia, melainkan seorang pengancam yang membuktikan. Yang ketiga itu dannu, artinya jin-jin atau ular. Dan jin-jin kami ciptakan dia dari sebelumnya dari api yang beracun. Campakkanlah tongkatmu. Maka ketika ia lihat dia bergerak seperti sesungguhnya ular, ia berpaling lari tidak kembali. Hai Musa, jangan takut. Sesungguhnya orang yang dijadikan Rasul tidak takut di sisiku. Bahwa lemparkanlah tongkatmu. Maka ketika ia lihat dia bergerak seperti sesungguhnya dia ular, ia berpaling berbalik belakang dan tidak dia menoleh. Dan dia telah ciptakan jin-jin dari marij, dari api. Maka pada hari itu tidak lagi ditanya dari dosanya manusia dan tidak jin-jin. Masjid jin yang keempat itu masjid jin dan pulau jin. Ada segitiga sama kaki antara 3 titik Pulau Sulaiman S, Borobudur B, dan Pulau Jin J. Nah, segitiga ini kita sebut segitiga SBJ. Jarak dari S ke J itu 2.700 km. Jadi ada jarak 2.700 km dan diseruskan ke Borobudur jaraknya 2.700 km. Di sini perannya Ka'bah Pulau. Kita sudah menemukan Ka'bah Pulau di mana Hijr Ismailnya adalah Laut Banda. Anda lihat Laut Banda itu. Ada pulau-pulau sini berbentuk Hijr Ismail. Kita kan sudah menemukan ada 3 Ka'bah di bumi. Ka'bah darat dan Ka'bah air. Nah, Ka'bah darat dan Ka'bah air tidak memiliki Hijr Ismail. Hanya di Ka'bah Pulau ada Hijr Ismail. Hajar Aswadnya di Pulau Kangean. Nah, rukun Yamaninya di Tanjung Aru. Dikoreksi ya, tidak di Tanjung Harapan sekarang, di Tanjung Aru.
Nah, rukun Saminya di Pulau Tomah. Pulau Tomah, di dekat Pulau Buru. Ini kan yang bulat ini Pulau Buru. Nah, ini kan Pulau Seram. Nah, di sini Tanjung Batu Hitamnya. Nah, di sini Pulau Alor. Kalau di Ka'bah yang asli ini pintu tobat namanya. Firku-point di sini. Ya. Nah, ini kita sebut Alor Gate, pintu Alor. Nah, Pulau Jin ini ke sana. Jadi arah Ka'bah itu kan ke sana. Dari Hajar Aswad ke apa? Dari arah Hajar Aswad ini ke Hijr Ismail. Arah Ka'bah itu kan ke sana. Disebut arah Ka'bah. Depannya Ka'bah di sini karena makam ibunya di sini. Nah, Pulau Jin itu berada di arah Ka'bah ini. Pulau Jin. Bahkan penjara setan Asfad itu di sini. Nah, ini Anda lihat. Ka'bah itu kan dikatakan peta alam semesta. Hudal lil alamin. Nih, dia. Nah, mengapa jin itu mengambil posisi di sini, dia bersahadat kepada Nabi? Kan masjid jin ini kan kemudian bekas tempat mereka bersahadat itu kemudian dijadikan masjid jin. Nah, ini kan Hajar Ismail kan mengharap ke sana. 1,24 km kalau kita ukur. Ini masih hidup kan? Kuning ini kan berarti hidup. Jadi kan Ka'bah itu menghadap ke sana dia. Jadi arah Ka'bah itu di situ. Jadi dapat dikatakan bahwa Masjid Al-Jin ini, jin ini melegitimasi Pulau Jin. Jadi dia menduplikasi Pulau Jin. Itu salah satu fenomena hudal lil alaminnya Ka'bah. Pulau Jin, Pulau Ka'bah Pulau 1, kalau dari sini 1600 Pulau Jin. Jadi itulah pentingnya Ka'bah Pulau. Arah Ka'bah. Dia melegitimasi Pulau Jin. Asfad. Ini nih peta alam semesta. Jadi kalau Anda ke Mekah, Anda sholat di Masjid Jin, Anda bisa tersenyum. Kenapa? Anda tahu kenapa posisinya di sini. Karena melegitimasi Ka'bah Pulau. Sekaligus melegitimasi Hijr Ismail adalah Laut Banda. Selama ini Anda tidak bisa tersenyum. Kenapa di situ ya? Kenapa nggak di sini? Kenapa nggak di sini? Ini untuk jamaah haji yang sekarang. Karena tahun lalu ini belum ditemukan. Wah, ini luar biasa. Jadi kalau kita ambil satu titik di Pulau Sulaiman, di Kepulauan Sulaiman sebuah titik, di titik ini mempunyai jarak 2.700 km ke satu titik di Pulau Jin. Jadi ada jarak 2.700 ke Pulau Jin. Gitu. Harus dibilang ada karena bisa digeser-geser kan dia. Jadi ada jarak 2.700. Di sini dia. Nah, ini 2.700 persis. 2.700 km. Nah, dari sini ke Borobudur ternyata jaraknya 2.700.
Nah, kalau ke Borobudur kan nggak bisa digeser-geser, lari dia dari Borobudur. Nah, kita save jadi merah dia kan. Nah, berarti dia dari sini, dari titik ini ada 2.700 juga. Di sini ke Borobudur. Jadi titik Borobudur itu bukan titik sembarangan. Nah, 2.700. Terjadilah segitiga SB Sulaiman Borobudur NJ. Segitiga SBJ. Segitiga SBJ melegitimasi posisi J. Sedangkan Ka'bah Pulau melegitimasi posisi J. Nah, siapa yang melegitimasinya? Yaitu Ka'bah yang asli. Jadi 2 kali posisi J itu dilegitimasi. Selama ini kan anak cucu kita tidak tahu kalau ada Pulau Jin di Nusantara. Ini pelajaran ilmu bumi, guru-guru, terutama guru-guru sekolah Islam harus ngajarin ini. Di sini ada Pulau Jin. Di sebelah selatan Kepulauan Aru. Demikian catatan kecil surat Al-Jin, surat ke-72, 28 ayat. Update Jumat 26/2023. Surat Al-Jin, surat ke-72, 28 ayat. Katakanlah, diwahyukan kepadaku bahwa nafarun dari jin mendengarkan. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami mendengar bacaan yang ajaib, yang mengenalkan kepada kesempurnaan, maka kami mengimani karakternya, dan tidak kami menyekutukan karakter Rabb kami dengan satupun. Dan sesungguhnya maha terinci kebesaran Rabb kami. Dia tidak mengambil istri dan tidak anak. Dan bahwa ada dari kita berkata bodoh atas Allah dengan meliwati batas. Dan bahwa kita sangka bahwa manusia dan jin tidak katakan dusta atas Allah. Dan bahwa ada beberapa laki-laki dari manusia berlindung kepada karakter beberapa laki-laki dari jin. Maka mereka itu menambah kepada mereka itu meliwati batas. Dan bahwa mereka itu menyangka sebagaimana kamu menyangka bahwa Allah tidak bangkitkan satupun. Dan kami telah raba-raba langit, maka kami dapati dia dipenuhi dengan penjagaan yang keras dan panah-panah api. Dan bahwa kita pernah duduk di beberapa tempat duduk darinya untuk mendengar. Maka sekarang siapa cari pendengaran, niscaya ia akan mendapat panah api yang tersedia. Dan bahwa kita tidak ketahui bahayakah yang dikehendaki untuk karakter siapa-siapa di bumi, atau Rabb mereka kehendaki untuk mereka kebaikan. Dan bahwasanya sebagian dari kita ada jiwa yang soleh
Dan sebagian dari kita selain itu adalah kita mempunyai tarekat yang berlainan. Dan bahwasanya kami rasa bahwa kami tidak akan terluput dari Allah di bumi, dan kami tidak akan terluput darinya dengan lari. Dan bahwa ketika kami mendengar pengenalan itu, kami mempercayai karakternya. Maka siapa mengimani karakter Rabb-Nya, maka tidak ia takut kekurangan dan tidak penganiayaan. Dan bahwa dari kita ada yang muslim, dan dari kita ada yang qasitun, lari dari kebenaran. Maka siapa jadi muslim, maka itulah mereka telah pilih jalan yang lurus. Dan adapun mereka yang qasitun, lari dari kebenaran, maka adalah untuk mereka jahanam sebagai kayu bakaran. Dan kalau mereka berdiri tegak atas tarekat, sungguh kami beri minum mereka air ghadaqah. Untuk kami beri percobaan kepada mereka padanya. Dan siapa berpaling dari menyebut Rabb-Nya, dia masukkan dia ke dalam azab yang berat. Dan bahwa anggota sujud itu kepunyaan Allah, maka jangan kamu seru satupun bersama Allah. Dan bahwa ketika berdiri hamba Allah menyeru dia, hampir mereka itu ada atasnya berkumpul. Katakanlah, tidak lain aku seru melainkan pemeliharaku, dan tidak aku sekutukan karakter dia dengan satupun. Katakanlah, sesungguhnya aku tidak memiliki mudarat untuk kamu dan tidak manfaat. Katakanlah, sesungguhnya aku tidak bisa dilepaskan oleh siapapun dari Allah, dan aku tidak dapati selain darinya tempat perlindungan, kecuali menyampaikan dari Allah dan risalahnya. Dan siapa durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh baginya api jahanam, mereka kekal padanya selama-lamanya. Hingga apabila mereka lihat apa yang dijanjikan kepada mereka, maka mereka akan mendapat tahu siapa yang lemah pembantunya dan siapa yang sedikit bilangan. Katakanlah, aku tidak tahu apakah sudah dekat apa yang dijanjikan kepada kamu, ataukah Rabbku jadikan baginya satu tempo yang lama. Dia mengetahui yang gaib, maka dia tidak nyatakan atas kegaibannya kepada satupun makhluk. Kecuali siapa yang dia sukai dari utusan, maka sesungguhnya dia masukkan dari depannya dan dari belakangnya penjagaan. Agar diketahui baginya bahwa sesungguhnya mereka itu telah sampaikan risalah Rabbi mereka. Dan dia meliputi karakter apa-apa yang ada di sisi mereka. Dan dia telah kumpulkan tiap sesuatu dengan hitungan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang-orang yang dibebani Taurat. Kemudian mereka belum memikulnya. Seperti perumpamaan keledai yang memikul barang. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan itu, disediakan kebaikan dan tambahan, serta muka-muka mereka tiada tertutup dengan kehitaman dan tidak kehinaan. Mereka itulah ahli surga yang mereka akan kekal padanya. Barakallah bagi mereka yang mendorong gerobak.